sama saya hormati. Hari ini kalau saya diantar oleh keluarga besar Liku Aba, Liku Laipoloda, Amal Lele, Liku Laipoloda, Amal Lele. Ini adalah panggilan untuk kita bersama-sama membangun pada Melala, Loda Meringi pada Melala. Dan kalau saya mau katakan ini orasi politik juga tidak. Namun saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini beberapa catatan terkait dengan keikutsertaan saya sebagai salah satu peserta dalam Pilkada SPD 2024. Beberapa catatan saya melalui kesempatan ini izinkan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketika ada dorongan masyarakat kepada saya untuk mempertaruhkan hidup bagi kepentingan masyarakat yang lebih besar, saya percaya itu adalah perkenan Tuhan bagi saya. Tidak ada hidup yang dapat dimenangkan tanpa hidup yang dipertaruhkan. Mempertaruhkan hidup sepanjang untuk kepentingan umum yang lebih besar, untuk kemajuan bangsa, kemajuan daerah ini, untuk kehidupan orang yang lebih baik. Saya yakini sebagai bagian dari kepekaan kita semua, kecintaan saya kepada masyarakat Sumba Barat Daya, kecintaan saya kepada kabupaten yang saya cintai. Kalau pada hari ini saya datang melamar di Partai Hati Nurani Rakyat, ini merupakan langkah penting dari saya, dari apa yang saya pahami terkait dengan aspirasi, ekspektasi masyarakat Sumba Barat Daya untuk 5 tahun ke depan. Terjun ke dunia politik bagi saya yang berlatar belakang birokrasi, terutama dalam keikutsertaan saya dalam Pilkada 2024 pada bulan November 2024 nanti. Ini bukan sekedar memenangkan kompetisi politik demokratis, namun lebih besar dari itu, merupakan upaya saya dan kita semua untuk memenangkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat Sumba Barat Daya menuju kehidupan yang makin meningkat kualitasnya dalam 5 tahun ke depan. Dorongan masyarakat Lura, khususnya dan masyarakat Sumba Barat Daya pada umumnya, saya sikapi itu dengan tagline Gerbang Lorabat. Itu moto saya. Gerbang Lorabat, gerbang membangun, Loda memberingi pada Melala. Mengapa saya bilang moto, bukan program? Karena program itu
angsihnya pemerintah. Tetapi gerakan masyarakat, gerakan mensyaratkan partisipasi. Dan partisipasi yang bagaimana? Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat di daerah ini. Pemerintah sesungguhnya hanya bertindak sebagai fasilitator, dan rakyat SPD lah yang menjadi aktor pembangunan itu. Hari ini saya datang melamar di partai ini. Saya mohon dukungan Partai Hati Nurani Rakyat untuk secara bersama-sama dengan masyarakat SPD untuk membangun SPD ke arah yang makin maju. Karena apa? Fakta hari ini kurang lebih ada 30% masyarakat SPD yang berada di tingkat kemiskinan, di bawah tingkat kemiskinan. Ada 30% masyarakat SPD kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Belum lagi kalau kita bicara terkait stunting. Itu penting karena negara kita menuju 2045 menuju Indonesia Emas. Kita tidak bisa bangun dengan integrasi, tetapi juga kita bangun dengan imperatif. Artinya bahwa tidak cukup program pemerintah melalui kita semua yang saat ini bersama-sama dengan Partai Hanura, mari kita membangun SPD untuk Indonesia. Kita bangun Indonesia dari SPD yang imperatif, yang tidak ego, yang tahu bahwa alam yang kita tempat berpijak ini adalah hutang kita, adalah warisan, hutang kita untuk generasi berikutnya. More power, more money bukan satu-satunya cara untuk membangun daerah ini. Sekali lagi, terima kasih pada segenap jajaran keluarga besar Partai Hanura yang sudah menerima, yang sudah membuka pintu bagi saya yang mewakili keluarga besar Liku Abang. Saya bukan yang terbaik di Lura. Saya bukan orang terbaik di Lura. Tapi saya hanya menjalankan perintah orang Lura untuk membangun SPD, karena Lura adalah bagian daripada SPD. Akhirnya kiranya Tuhan menolong kita semua dalam upaya kita mewakafkan diri kita demi masyarakat Sumba Barat Daya yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Zakarias Latara. Setelah kita mendengarkan sekapur siri dari bakal calon Bapak Zakarias Latara, bakal calon Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2024-2029. Acara berikutnya kata-kata hati dari Bapak Ketua DPC Partai Hanura, Bapak Yohanes Nomo. Kepada Bapak Yohanes Nomo kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe.
Yang saya hormati Bapak Sakarias Natar sebagai calon bupati di Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2024-2029. Yang saya hormati Bapak Dewan Terhormat dan yang baru terpilih akan dilantik nanti Oktober. Yang sama saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati insan pers yang sempat hadir pada hari ini, dan sama saya hormati dan saya kasih seluruh kader Hanura, simpatisan Brigadir Sri Kandi yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang hadir, yang saya kasih dan yang saya hargai, hari ini bukanlah sebuah momen yang biasa-biasa saja. Ini adalah momen yang luar biasa. Artinya bahwa orang Lora mau bangkit dari tidurnya. Saya apresiasi pada kakak saya Sakarias Natar memberanikan diri untuk maju untuk melayani Lot Awe Meringi Pak Awe Melara. Memang tidak hal mudah bagi memperjuangkan sesuatu, butuh pengorbanan baik material, baik perasaan, dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang saya hargai dan saya hormati, sebuah perjuangan itu hanya kita bisa capai adalah kekuatan itu mulai dari hati kita, hati nurani. Mau bersatu atau tidak? Saya Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya mengucapkan selamat berjuang. Memang tidak semuanya itu hanya muluk-muluk atau gampang-gampang. Perlu saya ceritakan pengalaman saya. Dulu 2019 itu saya belum ketua partai dan saya tidak maju di pileg itu. 2018 itu sebagai saya ketua tim di wilayah Lora, paket kontak, dan kita menangkan dia lewat perjuangan kita sama-sama. Di 2024 banyak tokoh-tokoh masyarakat Lora yang berkata, coba engkau yang maju jadi DPR. Tapi saya waktu itu sebenarnya saya hanya mau urus diri sendiri. Tapi namun karena saya mengingat wilayah ini, saya beranikan diri untuk ambil partai. Dan saya berhasil. Saya jadi ketua partai. Merebut partai itu yang ada seat, ada kursi. Dan saya mencalonkan diri 2024 kemarin. Tapi
namun Tuhan berkehendak. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat Lora dan kota yang memilih saya dan rekan-rekan saya di Partai Hanura, Dapil 1 Kota Lora. Jadi ke Hanura hanya mendapatkan 1.700 sekian, masih di bawahnya PAN. Dan dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dengan tidak lolosnya saya. Bukan Bapak Ibu, saudara-saudara yang salah yang tidak memilih saya, tapi Tuhan berkehendak memberikan saya. Saya ambil partai juga itu bukan apa. Saya siapkan fondasi. Bangun sebuah rumah itu harus dilandasi dengan fondasi yang kuat. Saya tidak setuju sebagai saudara mengusung Bapak Lior ini. Saya orang pertama sebenarnya hanya beliau. Karena saya merasa bahwa saya ini adalah lahir dari rahim likulen roda evalulen. Saya kemarin itu bukanlah caleg biasa, caleg luar biasa. Saya keliling dari balik ke balik. Dari kampung ke kampung. Tapi namun saya belum dikasih kesempatan. Tapi saya ingatkan seluruh masyarakat Lora, jangan sampai terulang kepada saudara. Kalau kita mendukung betul, memang politik itu dinamis. Saya sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya, kalau saya tanda tangan SK-nya itu, saya hari ini saya tanda tangan sebagai orang Hanura. Tapi namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, masih ada 3 tingkatnya. Masih ada DPD, masih ada DPP yang mengeluarkan SK. Tapi saya sebagai ketua partai dan seluruh pengurus, kami siap angkat topi menunggu kepastian dan keputusan dari DPD dan DPP. Semua itu yang kita lakukan untuk mencapai sebuah perjuangan itu, saya lalui, saya laksanakan. Apa yang saya tidak buat di Lora? Oh, pertanian, saya ajak anak muda. Bidang usaha, peternakan. Dan gereja mana yang saya bantu? Kalau ada gereja sektor, saya bantu juga. Jadi ini pengalaman ini, jangan kita bilang bahwa kenapa kembali ke belakang, melihat ke depan, menoleh ke belakang. Pengalaman yang lalu itu adalah guru besar bagi saya. Dan jujur, masih banyak yang tidak mengakui saya sebagai orang Lora. Kami persiapkan dari awal supaya Bapak Ibu saudara tahu bagaimana membangun sebuah rumah di Lora itu berarti harus mulai dari fondasi yang kokoh. Jangan kita mendirikan rumah di atas pasir.
Jadi kalau yang hadir hari ini dari seluruh anak keluarga Abang Leleng bersatu padu, kenapa tidak jadi Bapak Dio? Kalau kemarin itu orang Lora ada ekonya, jangan hanya satu bukti di Lora. Untung Bapak Chelsea ini bertarung. Kalau bukan bertarung itu, no. 14.000 suara di Lora, tapi kita dudukan orang pendatang. Apakah tidak ada orang Lora yang maju waktu itu? Setiap TPS itu 100 lebih suara yang kita kembalikan. Sedangkan di wilayah lain itu tidak ada. Bersih. Apa hebatnya mereka? Sebenarnya pilkada ini saya rasa itu dia mulus. Saya jatuhkan orang. Tidak seperti ini kita ketat-ketat. Jadi ini adalah bahan PR bagi kita. Yang sampai kita lagi yang menjatuhkan lagi Bapak Nio. Bukan orang lain, bukan orang Kodim, bukan orang Jawa yang menjatuhkan. Kita sendiri yang menjatuhkan lagi. Saya kalau kemarin itu, kalau tidak suka saya, masih ada Solemanata, masih ada yang lain. Kalau seandainya orang menghadiahkan satu kursi juga, saya bertaruhkan jabatan saya sebagai ketua partai. Lora itu sebenarnya bukan orang bodoh, tapi dibodohin. Sumba Barat Daya sudah beranjak pada umur yang dewasa. Marilah kita berpikir lagi lebih dewasa. Karena kabupaten kita itu sudah beranjak pada umur yang dewasa. Lahirnya seorang pemimpin itu bukan lahir dari tanah, lahir dari batu. Lahirnya dari rahim rakyat sendiri. Kalau kita melahirkan pemimpin ini, kenapa bisa? Kenapa tidak bisa? Karena kita lah yang harus melahirkan pemimpin di daerah ini. Catatan bagi semua kita orang Lora. Kali ini gagal, jangan harap ke depan. Marilah kita ubah cara berpikir kita. Dulu almarhum Pamintako itu dia menjadi sekretaris Nasdem dan kantornya di sini. Selalu beliau itu berbincang-bincang dengan saya juga dan teman-teman. Dan kita akui beliau selalu disegani. Ketika beliau tidak ada, pasti ada. Kita punya anak saudara yang masih duduk di DPR seperti siapa yang lebih Bapak Rudi, Icat Milamesa, Bapak Chelsea. Masih untung ada mereka. Kalau seandainya tidak ada, gimana?
tiga batu tumpul, lora wejewa kudi. Tapi kok keseimbangan yang dikatakan itu, saya pribadi itu tidak merasakan. Jabatan apa yang kita dapat? Kami di politik ini, kami kuat ketika bapak, ibu, saudara ini ada di belakang kami. Tapi di saat perang itu, kalau semuanya akan lari, pasti kami akan mati. Kita belajar Sumba Barat. Berapa tahun orang Loli berkuasa? Waktu kita masih kabur. Tapi ketika mekarnya itu, mereka ambil alih. Mereka yang mainkan, mereka yang berperan. Itulah politik-politik cerdas. Banyak partai yang ada di Kota Lora, tapi satu calonnya tidak ada. Saya sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya itu mengingatkan, marilah kita berpolitik cerdas. Jangan kita saling menjatuhkan. Masih panjang. Saya juga ini masih umur pendek, masih umur muda ya. Mau calon bupati juga bisa. Kenapa? Karena saya punya modal, bukan modal uang yang saya andalkan, tapi saya punya 3 kursi. Tinggal saya tambahan Pak. Kalau PAN kasih, jadi. Kita maju dulu. Tapi kembali, saya berpikir, saya bercermin, saya punya diri sendiri. Bahwa saya masih muda dan masih banyak kekurangan saya. Masih ada yang senior yang punya pengalaman. Seperti kakak saya, Bapak Nir ini. Dan yang lain. Kita bukan kekurangan kader. Bukan kekurangan orang pintar, tapi yang kurang adalah persatuan. Mungkin lewat momen ini di Pulau Roda akan mulai berbeda diri. Sumba Barat Daya ini, Lord Awe Miringi, Pak Awe Melala ini, bukan orang Kodi saja yang bisa memimpin, bukan orang Wejewa saja yang bisa memimpin. Semua bisa memimpin kalau diberi kesempatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, liku leklode abang lele, mata liku itu adalah sumber lumbu sebenarnya. Tapi kalau tidak diperhatikan, tidak dilihat, kita tidak bisa salahkan. Contoh karena Pak Brody ada di sana. Icat Milanesa ada, Bapak Chelsea ada. Mereka berbeda partai. Mereka cuma satu orang melawan 3 orang, 4 orang. Tidak bisa kita salahkan mereka. Karena semuanya punya aturan, semuanya punya regulasi.
Jadi kita tinggalkan cara-cara lama kita. Kesalahan ini yang kita dapat sekarang ini bukanlah kesalahan kita, tapi adalah kekurangan pendahulu-pendahulu kita. Kekurangan orang tua kita tidak persiapkan fondasi dari awal. Apakah sekarang ini kita mau persiapkan fondasi? Ada pada bapak, ibu, saudara-saudara yang saya kasih. Kami dan Partai Hanura, kami proses siapa saja yang mendaftar di sini sesuai dengan mekanisme rujukan petunjuk dari DPP dan DPD. Kami akan proses. Kalaupun nanti DPD dan DPP menentukan bahwa mendukung Sakarias Natar, kami akan siap bersih partai bergerak. Tapi karena ini bukan partainya saya sebagai ketua, bukan partainya pengurus DPC Kabupaten Sumba Barat Daya, maka kami harus menunggu putusan dari atas. Jadi memegang partai juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya merebut dari tangan orang di partai yang punya kursi. Ini ada mereka orang kuning. Dulu diketuai oleh orang kuning. Tidak mudah. Apalagi kita menghadapi orang kuning biar kecil-kecil begini, ini otaknya cerdas. Jadi kita juga hati-hati. Dan mungkin supaya Bapak Ibu saudara-saudara tahu, keputusan ada di DPP, DPD, dan rekomendasi ada di DPC. Dan kami yakin Sakarias Natar kami akan rekomendasikan ke DPD. Supaya tahu Bapak Ibu saudara, di SPD Partai Hati Nurani Rakyat itu hanya satu matahari, tidak banyak matahari. Biar saudara Bupati Sulaiman Natar itu dia bilang, "Hai tolong," tidak. Biar Bapak Dewan ini dia bilang, "Tolong." Hak saya kepada saudara. Jadi makanya kalau dapat ketua partai juga itu ya lumayan, ruginya lumayan, untungnya lumayan, pengaruhnya lumayan. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu itu, kita mulai dari dasar. Sebenarnya kita bangga Partai Hanura ini berada di Lora. Kantornya di Lora. Dari Kodi dan ujung Kodi datang di sini. Ujung Bejeo datang di sini karena mereka tahu bahwa di sini adalah kantornya Hanura di kabupaten. Yang lain saja itu lompat ke DPD tapi dipulang. Banyak yang nakal-nakal langsung ke sana, tapi disuruh pulang dengan tangan hampa. Jadi itulah dalam berpolitik. Marilah kita bergandengan tangan supaya apa impian kita, apa tujuan kita dia tercapai. Dan saya minta maaf kalau saya agak suara keras. Kenapa saya keras? Supaya jangan ada lagi korban-korban. Kemarin sudah berapa orang yang korban?
saya korban, Bapak Ruli korban, Ijat Milamesa korban, dan lain-lain korban. Jadi hati-hati, jangan korbankan lagi Bapak Nio. Kalaupun ada kata-kata saya tadi itu adalah sebuah motivasi supaya itu benar-benar ketulusan kita itu mendukung pada Sakarias Natar. Janganlah terpudar karena hanya pengaruh-pengaruh atau kerikil-kerikil kecil. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalaupun ada kata-kata saya yang menyinggung tingkah laku saya yang tidak berkenan atau pelayanan kami yang tidak sesuai, dalam kesempatan ini saya mewakili seluruh keluarga besar DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tuhan memberkati. Salam. Ya, setelah kita mendengarkan kata-kata dari Pak Ketua DPC Partai Hanura, dengan demikian mata acara proses pendaftaran pada hari ini, ya mungkin ada sedikit kelanjutan acara, yaitu penyerahan berita acara dari Ketua Panitia kepada bakal calon Bapak Sakarias Natar. Baik, kami tim penjaringan, penetapan dan pemenangan tingkat kabupaten terkait pendaftaran calon kepala daerah wakil, terkait pendaftaran calon kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2024-2029 atas nama Insinyur Sakarias Natar MT yang beralamat di Jalan Kartini nomor 7 Kecamatan Kotawe Kabupaten, resmi hari ini mendaftarkan diri di Partai Hanura sebagai bakal calon bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Berita acara ini dibuat dalam rangka dua, satu sebagai asik dan satu untuk bakal calon. Sekian dan terima kasih. Ya, semua pertama siap. Ada yang tidak? Satu, dua, Pak Ketua. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bosku Bang, jangan mundur dulu. Bosku Bang, masih macam mana kurang mau tahu dia macam kurang. Siap. Jangan blok-blok ya. Siap ya. Kawan tangan dulu kawan. Oke. Pas. Kita ya. Izin. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kasih ya. Orang itu kegebelan. Kita makan lagi di